Maka perkataan Ustadz Salafi Wahabi kepada jemaahnya yang mengatakan Allah sendiri yang bilang bahwa Allah ada di langit, perkataan seperti ini adalah doktrin kebodohan dari Ustadz Salafi Wahabi. Karena Ustadz Salafi Wahabi hanya mengambil satu dalil dan membuang dalil yang lain. Yang kedua, Ustadz Salafi Wahabi merasa menjadi wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang tidak sama pendapatnya dengan dia dianggap menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang ditentang adalah pemahaman Ustadz Salafi Wahabi, bukan Allah atau Rasulullah. Ketika kami membantah pada orang yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertempat, misalnya orang yang mengatakan Allah di langit, maka mereka kemudian menjawab Allah sendiri yang bilang Allah di atas langit. Kalimat ini sering dikatakan oleh Wahabi kepada kami, tidak hanya satu orang dua orang, tapi sering banyak orang. Inilah contoh-contoh gimana mereka mengatakan Allah sendiri yang bilang bahwa Allah di atas langit, seperti itu. Saya kemudian bergumam di dalam hati, kok bisa Wahabi berani bilang seperti itu? Padahal Allah juga mengabarkan bahwa Allah tidak di atas langit di dalam ayat yang lain atau dalil yang lain. Ternyata ini adalah doktrin dari ustadz-ustadz Wahabi. Coba kita lihat bagaimana doktrin dari ustadz-ustadz Wahabi. Yang bilang Allah di langit siapa? Makanya kalau ada ustadz bilang Allah di mana-mana mah aneh. Lawang yang bilang Allah di langit Allah. Kita beriman Allah di atas, ya. Udah nggak usah tanya gimana-gimana. Kita beriman Allah memiliki apa? Wajah, Allah memiliki tangan. Allah yang bilang. Ente protesnya sama Al-Quran. Al-Quran yang bilang. Lalu apa efek dari doktrin ini? Ternyata sangat luar biasa. Doktrinnya mereka merasa mewakili Allah. Sehingga orang yang tidak sependapat dengan mereka atau dengan Wahabi dianggapnya menentang Allah. Padahal yang dikritisi itu bukan Allah, tetapi pemikiran Wahabi. Selanjutnya kami ingin mencoba menampilkan ayat-ayat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama firman Allah, sama-sama berada di dalam Al-Quran, dan juga saya tampilkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Pertama, ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah di atas arsy, ini istawa. Menurut Salafi Wahabi, ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas, ada di arah atas. Mereka memahaminya dengan makna zahir. Baik, selanjutnya kita beralih kepada ayat berikutnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ayat ini kalau kita artikan secara zahir, maka artinya wahwa dan dia Allah ma'akum bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Berarti ayat ini menjelaskan Allah tidak di langit atau tidak di atas arsy. Ini sama-sama ayat yang berada di dalam Al-Quran. Selanjutnya hadis riwayat Imam Muslim, anta dhahiru, engkau adalah yang zahir, engkau Allah adalah yang zahir, falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atasmu sesuatu. Wa antal batinu, dan engkau al-batin, falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawahmu sesuatu. Ini berarti di atas Allah, di bawah Allah tidak ada sesuatu. Berarti maksudnya Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau kita fahami dari ayat-ayat tadi secara zahir, maka kita bisa memahami bahwa yang pertama Allah di atas arsy, yang kedua Allah bukan di atas arsy. Ini sama-sama firman Allah, sama-sama dikabarkan oleh Allah sendiri. Lantas ada orang Wahabi menuduh orang yang beda dengannya, orang yang tidak mengatakan Allah ada di atas, sebagai penentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf, Allah tidak bertempat, Allah tidak di langit dengan arti arah, Allah tidak di bumi, Allah tidak di masjid, Allah tidak di Ka'bah. Allah ada pada zat-Nya sendiri. Lalu apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti tidak meyakini atau tidak beriman kepada sifat Allah yang bernama istawa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa.
Ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf beriman kepada ayat itu. Cuma istawanya Allah menurut ahlus sunnah wal jamaah dan ulama salaf itu tidak berarti Allah ada di atas arsy, tidak berarti Allah ada di atas langit, dan tidak berarti Allah memiliki arah. Istawanya Allah bila kaifin, tidak ada kaifiyahnya, tidak tahu caranya. Arti istawa sebenarnya oleh ulama dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala istawa bila tasbihin, tidak menyerupakan dan tidak menempatkan Allah di sebuah arah. Itulah keyakinan dari ulama salaf yang diikuti oleh ahlus sunnah wal jamaah. Pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, pemahaman ulama salaf ini berdasar dalil Al-Quran ataupun hadis, dan juga pemahaman dari para sahabat tabi'in sampai kepada ulama salaf, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya sampai kepada kita. Bukan dengan pikiran, bukan. Imam Asy'ari Maturidi itu cuma menguatkan saja dengan dalil akli. Oleh karenanya kami santri ahlus sunnah wal jamaah menegaskan bahwa perkataan Wahabi yang mengatakan Allah yang bilang sendiri bahwa dirinya di langit itu adalah doktrin kebodohan dari Ustadz Salafi Wahabi. Karena perkataan seperti ini hanya mengambil satu dalil, membuang dalil yang lain, dan juga merasa menjadi wakil Allah, sehingga orang yang berbeda dengannya dianggapnya menentang Allah. Padahal yang kita tentang, yang kita tidak sama dengan mereka itu adalah pemahaman mereka. Kalau kepada ayat Al-Quran, kepada hadis, siapa yang tidak beriman selama dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, pasti dia beriman kepada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah selama itu hadis sahih atau hadis hasan. Yang kita tidak terima, yang kita tidak sependapat adalah pemahaman mereka yang serampangan. Tidak ikut pendapat ahlus sunnah wal jamaah, tidak ikut pendapat ulama salaf. Mereka hanya ikut ya paling jauh Syekh Ibnu Taimiyah. Selanjutnya saya mengajak kepada siapapun apapun pemahamannya, baik itu ahlus sunnah wal jamaah atau Wahabi, ada satu konsep yang diungkapkan oleh para ulama tentang Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ini bisa diterima oleh semua kalangan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dan maha segalanya. Apapun yang terbesit dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan besitan hati kita tersebut. Ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Selanjutnya, sering-seringlah memikirkan ciptaan Allah seperti langit, bumi, terus lautan, gunung dan seterusnya, bukan memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sadar betapa sempurnanya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa maha segalanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita memikirkan zatnya Allah, maka otak kita tidak akan pernah sampai. Sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ayat ini mengajak kita untuk berpikir pada hewan yang bernama unta, karena di dalam unta itu tergambar betapa sempurnanya Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, admin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.